Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan rezeki dan kelancaran dalam segala urusannya. Baik, dalam video kali ini saya Firda Maulidia akan menceritakan sebuah kisah dari seorang sahabat Nabi, yakni Aba Dahdah. Kisah ini saya ambil dari buku Kisah-Kisah Inspiratif Sahabat Nabi yang ditulis oleh Muhammad Nasrullah pada halaman 23. Dikisahkan suatu ketika datanglah seorang pemuda yatim ke majelis Rasulullah. Ia mengadukan perkaranya kepada Rasul. "Aku hendak mengadukan tetanggaku pada engkau, Rasul." Kemudian Rasulullah menjawab, "Lantas apa yang hendak engkau adukan?" "Aku hendak membuat pagar di sekeliling kebunku. Namun ada satu pohon kurma milik tetanggaku yang menghalanginya. Sudah aku tawar untuk membelinya, namun ia enggan untuk menjualnya." Pemuda yatim itu memohon kepada Rasul agar beliau bersedia mendatangi tetangganya untuk membujuk menjual pohon tersebut. Rasulullah pun menghampiri tetangga tersebut. Rasulullah meminta agar ia berkenan memberikan pohon kurma tersebut atau rela menjualnya kepada anak yatim tersebut. Namun sang tetangga anak yatim itu tadi menolak. Ia bersikukuh tidak mau menjualnya dengan alasan itu merupakan hartanya satu-satunya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Juallah pohon kurma itu demi pemuda yatim ini. Niscaya engkau di akhirat akan mendapatkan pohon kurma yang luasnya andai kata orang berjalan di bawah bayangannya akan menempuh waktu yang sangat panjang." Tawaran Nabi sangat menggiurkan karena tidak ada yang membandingi dari sebuah pohon kurma di dunia dengan pohon kurma di akhirat. Namun sang tetangga tidak bergeming dengan janji Rasulullah. Ia tetap enggan menjual pohon kurmanya. Para sahabat pun terheran-heran dengan hal tersebut. Kemudian datang salah satu seorang sahabat Nabi yang bernama Aba Dahdah. Aba Dahdah berkata, "Wahai Rasul, apabila aku dapat membeli pohon kurma orang itu, lalu aku berikan kepada pemuda yatim, apakah surga yang engkau janjikan akan menjadi milikku?" Nabi Muhammad menjawab, "Iya," tanda bahwa beliau menyepakati apa yang dikatakan Aba Dahdah tadi. Mendengar hal tersebut, Aba Dahdah pergi mendatangi tetangga si anak yatim tadi, dan ia berkata, "Apakah engkau tahu bahwa kebun kurmaku memiliki 600 pohon kurma?" Kemudian si tetangga menjawab, "Siapa yang tidak tahu dengan kebunmu, wahai Aba Dahdah? Semua pedagang pun tahu." Kemudian Aba Dahdah menjawab, "Kalau begitu, kebun kurmaku termasuk pagar, sumur, dan tempat singgahnya akan aku tukar dengan pohon kurmamu. Apakah engkau bersedia?" Dan si tetangga pun langsung mau. Setelah transaksi terjadi, Aba Dahdah lekas memberikan pohon kurma itu tadi kepada pemuda yatim agar ia dapat menyempurnakan pembuatan pagar kebunnya. Lalu ia menagih janji kepada Rasul, "Wahai Rasul, apakah kini aku telah mendapatkan pohon kurma di surga?" Kemudian Rasul menjawab, "Tidak." Mendengar jawaban Rasul itu tadi membuat Aba Dahdah merasa galau. Ia tidak percaya setelah pengorbanannya untuk mendapatkan pohon surga tidak membuahkan hasil. Kemudian Rasulullah melanjutkan ucapannya, "Wahai Aba Dahdah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menawar satu pohon kurma di dunia dengan pohon kurma miliknya di surga. Namun engkau justru menambahkan dengan kebunmu dan seisinya. Kini bukan hanya pohon kurma yang akan engkau dapatkan, namun kebun surga yang tidak akan mampu dijangkau luasnya." Aba Dahdah sangat gembira. Ia begitu senang dengan kebun surga miliknya. Setelah mendengar perkataan Nabi tadi, ia segera pulang untuk bertemu dengan istrinya. Kemudian ia bercerita akan kebun surga tadi. Dan ia katakan,
bahwa kebunnya telah dijual, dibeli dengan kebun surga yang sangat luas hingga tidak akan mampu untuk diukur luasnya. Mendengar cerita Aba Darda tersebut, istrinya turut bahagia. Mereka amat begitu senang. Sang istri mengatakan, sungguh jual beli yang sangat beruntung. Masya Allah, apa yang bisa kita ambil dari kisah Aba Darda ini? Kisah Aba Darda ini mengajarkan kita bagaimana balasannya kepada orang yang memberikan sebagian hartanya untuk membantu orang lain, menukar kebun kurmanya dengan surga. Kisah ini yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, siapa yang memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, pasti Allah akan berikan ganjaran kepadanya dengan gandaan yang banyak. Demikian manisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membahasakan infak dan sedekah. Allah menamakan infak dan sedekah dengan istilah pinjaman. Mereka yang bersedekah berarti meminjamkan sesuatu kepada Allah. Kemudian di akhirat kelak, pinjaman tersebut dibayarkan oleh Allah dengan kenikmatan surga. Tentulah Sang Khalik tidak akan ingkar kepada hambanya yang telah mengeluarkan pinjaman. Keyakinan inilah yang dipegang secara bulat oleh Aba Darda dan istrinya. Tanpa keyakinan penuh akan janji Allah, tentu tak akan ada orang yang mau menginfakkan sebuah kebun yang sangat luas dan indah itu. Keyakinan yang mantap itulah yang harus ada dalam diri setiap mukmin. Itulah tadi kisah dari Aba Darda, si pemilik kebun kurma di surga. Semoga kisah kali ini dapat diambil hikmahnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.